Halo, shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Kembali lagi kita bersama-sama di ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, buat sepanjang perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersama-sama berkumpul secara online karena kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami sama-sama mau belajar dari cerita firman Tuhan, biar Tuhan Yesus yang pimpin setiap kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini Koko mau cerita tentang Nabi Elia. Pasti semua tahu dong siapa Nabi Elia. Nabi Elia adalah nabi yang dipakai Tuhan luar biasa di bangsa Israel. Jadi Nabi Elia hidup di zaman Raja Ahab menjadi pemimpin bangsa Israel. Jadi pada waktu itu ada seorang raja namanya Raja Ahab. Nah, Raja Ahab itu adalah raja yang tadinya mengasihi Tuhan. Untuk itu dia dipilih oleh Tuhan menjadi raja dari bangsa Israel. Tetapi Raja Ahab mempunyai istri namanya Ratu Isabel. Nah, Ratu Isabel ini membuat Raja Ahab jadi menjauhi Tuhan. Kenapa? Karena Ratu Isabel membujuk Raja Ahab. Untuk apa? Untuk membawa dewa-dewa Baal disembah oleh semua orang-orang Israel. Loh, kok begitu ya? Nah, kenapa Raja Ahab mematuhi perintah istrinya? Karena Raja Ahab begitu mencintai istrinya, melebihi cintanya dia sama Tuhan. Nah, berarti diingat-ingat ya, kita tidak boleh tidak cinta sama Tuhan. Kita harus cinta sama Tuhan melebihi cinta kita ke semuanya. Ratu Isabel dia menyuruh Raja Ahab untuk membawa dewa-dewa Baal disembah pada kebaktian-kebaktian di masyarakat rakyat-rakyatnya bangsa Israel. Jadi ketika bangsa-bangsa Israel sedang beribadah kepada Tuhan, di saat itu juga ada dewa-dewa Baal yang disembah. Nah, Tuhan jadi gak suka. Kok menyembahnya jadi menyembah dewa Baal, memujinya tidak memuji Tuhan. Akhirnya Tuhan memerintahkan Elia untuk bilang kepada Raja Ahab bahwa nanti di bangsa Israel tidak akan turun hujan. Waduh, serem gak tuh? Sepanjang 3,5 tahun di Israel tidak turun hujan. Jadinya kekeringan, jadinya panas, jadi gak bisa bercocok tanam. Jadi kalau adik-adik di rumah punya tanaman kan harus disiram. Ini pada tanamannya gak bisa disiram. Nah, serem gak tuh? Akhirnya rakyat bangsa Israel menderita karena tidak turun hujan, jadi tidak ada air. Nah, Tuhan akhirnya memerintahkan Elia untuk pergi ke Sungai Kerit. Sungai apa? Sungai Kerit. Ya, Tuhan memerintahkan Elia untuk tetap tinggal di situ. Loh, kok kenapa tinggal di situ? Iya, karena kan di Israel tidak turun hujan. Jadinya di Israel kekeringan, makannya susah. Akhirnya Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke sebelah Sungai Kerit. Nah, di sana Tuhan memelihara Elia. Kenapa Tuhan memelihara Elia? Karena Elia adalah orang yang taat sama Tuhan. Ketika kita mau taat sama Tuhan, Tuhan akan memelihara hidup kita. Sama seperti Nabi Elia, karena dia taat sama Tuhan, Tuhan memelihara kehidupannya dia. Di saat seluruh bangsa Israel tidak turun hujan, kesusahan cari makan, tapi Tuhan memelihara Elia di samping Sungai Kerit. Di sana Tuhan menyuruh gagak-gagak untuk membawa roti dan daging buat Elia. Tuh. Terus habis itu bisa minum di sepanjang airnya Sungai Kerit. Akhirnya hidup Elia terjamin. Dia tetap sehat, tetap bisa makan, tetap dapat minum. Berbeda dengan rakyat-rakyat di Israel. Makanya ya, kita harus taat kepada Tuhan. Karena apa? Dengan kita taat sama Tuhan, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Sama seperti hari ini, ketika kita bisa makan, ketika kita bisa minum, berkumpul dengan papa mama kita di rumah, kita harus tetap kita harus bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Meskipun di luar sana sedang takut kan, ada sakit ini, sakit itu, tapi kita tetap harus
bersyukur sama Tuhan, Tuhan menjaga kehidupan kita. Sampai hari ini kita masih sehat, kita masih diberi nafas sama Tuhan, kita tetap diberi sukacita sama Tuhan. Untuk itu kita harus selalu bersyukur sama Tuhan. Itu aja cerita Koko hari ini. Jadi kita sama seperti Nabi Elia, kita menjadi orang yang taat di hadapan Tuhan dan Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Ketika Tuhan sudah memelihara kehidupan kita, jangan lupa untuk bersyukur. Oke, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ketika kami boleh sama-sama belajar dari Nabi Elia bahwa Tuhan memelihara Nabi Elia begitu sempurna. Kami juga percaya Tuhan bahwa Tuhan juga telah memelihara kami, kehidupan kami Tuhan, papa mama kami, semuanya Tuhan pelihara dengan baik. Ajar setiap kami Tuhan menjadi anak-anak yang taat sama Tuhan, menjadi anak-anak yang boleh tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan, buat setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat sekolah kami, buat papa mama kami, buat semuanya Tuhan. Biar Tuhan beri yang terbaik buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, itu cerita kita pada minggu ini. Untuk itu tetap ingat, kita harus tetap jaga kesehatan, kita harus rajin-rajin cuci tangan dan pakai masker. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.